Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Masmuah, NIM 20031111000029. Di sini saya akan membahas materi tentang analisis kelayakan finansial usaha tani. Judul artikel yang saya ambil yaitu Analisis Kelayakan Finansial Usaha Perkebunan Jeruk Nipis di Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, yang ditulis oleh Bapak Gunawan Ade Putra, Sahyana Raisi, dan juga Bapak Mahdi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sektor pertanian mempunyai peranan penting pada negara berkembang seperti di Indonesia. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sasaran sektor pembangunan pertanian diarahkan kepada peningkatan produksi sebagai salah satu dasar untuk meningkatkan pendapatan petani. Menurut Asari 1995, salah satu subsektor pertanian adalah hortikultura. Subsektor hortikultura di beberapa negara berkembang mengalami beberapa kendala, di antaranya yaitu rendahnya nilai pendapatan petani, keterbatasan pengetahuan petani, keterbatasan lahan yang dimiliki petani, dan posisi penawaran pada pihak petani yang kurang kuat. Pola produksi dan distribusi produk hortikultura pada umumnya masih bergantung pada musim. Subsektor hortikultura, khususnya buah-buahan, saat ini mendapatkan perhatian banyak orang karena tersedianya peluang pasar buah-buahan baik dalam negeri maupun luar negeri yang didukung oleh kondisi lahan di Indonesia yang sangat potensial untuk produksi buah-buahan, salah satunya jeruk nipis. Analisis finansial sangat penting dilakukan dalam usaha perkebunan jeruk nipis ini, karena analisis kelayakan finansial ini bertujuan untuk mengetahui layak atau tidak layaknya suatu usaha dilakukan dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh, serta jangka waktu dalam pengembalian suatu investasi yang digunakan dalam usaha perkebunan jeruk nipis. Salah satu daerah sentra jeruk nipis di Sumatera Barat adalah di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Nagari Padang Gantiang, di mana jeruk nipis dimanfaatkan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan produk sabun cuci piring, sirup, dan obat-obatan. Dalam hal ini terlihat tanaman jeruk nipis mempunyai nilai ekonomis. Jeruk nipis pada umumnya di Nagari Padang Gantiang mempunyai nilai ekonomis. Jeruk nipis pada umumnya di Nagari Padang Gantiang diusahakan di pekarangan rumah, tetapi sekarang sudah diusahakan dalam bentuk perkebunan. Saat ini belum ada penelitian atau kajian mengenai analisis kelayakan finansial jeruk nipis di Nagari Padang Gantiang. Perubahan pengelolaan usaha tani masyarakat dalam tanaman jeruk nipis menimbulkan perubahan pula dalam biaya-biaya yang diperlukan untuk mengusahakannya, seperti biaya pemeliharaan. Untuk itu, perlu dilakukan analisis kelayakan terhadap usaha perkebunan jeruk nipis ini untuk mengetahui apakah usaha perkebunan jeruk yang dilakukan petani saat sekarang layak atau tidak untuk dilakukan, dilihat dan berbagai aspek analisis kelayakan usaha. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode survei. Metode survei yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun daerah. Metode survei membedah dan menguliti serta mengenal masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung. Metode survei pada penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki secara faktual tentang kelayakan finansial dari usaha perkebunan jeruk nipis di Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan menentukan kriteria sebelum melakukan penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Padang Gantiang, jumlah petani yang mengusahakan jeruk nipis adalah 60 orang petani dengan memiliki lahan 0,5 hektar sampai 2 hektar dan berstatus milik sendiri. Dan jumlah petani sampel pada penelitian ini yang memenuhi kriteria adalah 30 orang. Selanjutnya yaitu data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung pada petani pengusaha jeruk nipis dengan panduan kuesioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Data yang dikumpulkan berhubungan dengan aspek personal petani, status kepemilikan lahan, tingkat suku bunga kredit, investasi yang berlaku, umur tanaman jeruk nipis, teknik budaya yang dilakukan penggunaan input, harga input, upah tenaga kerja, produktivitas, dan harga produksi dalam rupiah maupun kilogram. Data sekunder diperoleh dari instansi yang berkaitan, kelayakan usaha perkebunan jeruk nipis yaitu Badan Pusat Statistik atau BPS, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Datar, dan instansi lainnya yang membantu dalam ketersediaan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu analisis finansial dan juga analisis sensitivitas. Analisis finansial. Analisis finansial tanaman jeruk nipis ini menggunakan analisa kriteria investasi. Kriteria investasi yang digunakan antara lain, yang pertama yaitu benefit cost ratio. Menurut Pasaribu, benefit cost ratio merupakan perbandingan antara jumlah net present value positif dengan jumlah net present value negatif. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya biaya dan investasi untuk memperoleh suatu manfaat. Rumus benefit cost ratio adalah sebagai berikut. Keterangan. BT merupakan benefit yang diperoleh tiap tahun dari direct benefit dari tanaman jeruk nipis. CT merupakan cost yang dikeluarkan tiap tahun dari penanaman jeruk nipis. N merupakan jumlah tahun dari produktif tanaman jeruk nipis di lapangan, yaitu 15 tahun. I merupakan tingkat suku bunga kredit, investasi, dan suku bunga pinjaman Bank Nagari yang berlaku di lokasi penelitian, yaitu 13%. Sedangkan T merupakan umur proyek selama umur produktif tanaman jeruk nipis yang ditemui di lapangan, yaitu 1,2,3 sampai dengan N. Langkah menghitung benefit cost ratio antara lain, yang pertama, carilah nilai sekarang dari benefit tiap tahun dengan cara mengalihkan benefit tiap tahun dengan diskon faktor atau DF pada tingkat suku bunga yang berlaku lalu dijumlahkan. Yang kedua, cari nilai sekarang cost tiap tahun dengan cara mengalihkan cost tiap tahun dengan diskon faktor atau DF pada tingkat suku bunga yang berlaku lalu dijumlahkan. Yang ketiga, hasil present value total benefit atau PVTB dibagi dengan present value total cost atau PVTC sehingga didapatkan benefit cost ratio. Jika didapatkan hasil yang diperoleh berupa benefit cost ratio lebih dari 1, artinya usaha perkebunan jeruk nipis ini layak dilaksanakan. Yang kedua, benefit cost ratio sama dengan 1, artinya usaha perkebunan jeruk nipis ini masih layak untuk dijalankan. Yang ketiga, benefit cost ratio kurang dari 1, artinya usaha perkebunan jeruk nipis ini tidak layak dilaksanakan. Yang kedua yaitu net present value. Menurut Gittinger 1986, net present value atau NPV merupakan selisih antara nilai sekarang arus manfaat atau benefit dengan nilai sekarang arus biaya atau cost selama umur proyek. Net present value atau NPV atau nilai kini neto adalah kriteria investasi yang banyak digunakan dalam mengukur apakah suatu usaha layak feasible atau tidak. NPV dapat diartikan sebagai nilai sekarang dari arus kas yang ditimbulkan oleh investasi. Dalam menghitung NPV perlu ditentukan tingkat suku bunga yang relevan. NPV dinyatakan dengan rumus. NPV sama dengan sigma BT min CT per 1 plus I pangkat T. Dengan keterangan BT sama dengan benefit yang diperoleh tiap tahun dari direct benefit dari tanaman jeruk nipis, CT dengan keterangan cost yang dikeluarkan tiap tahun dari penanaman jeruk nipis, N dengan keterangan jumlah tahun dari produktif tanaman jeruk nipis di lapangan yaitu 15 tahun. I merupakan tingkat suku bunga kredit investasi dan suku bunga pinjaman Bank Nagari yang berlaku di lokasi penelitian 13%. Sedangkan T merupakan umur proyek selama umur produktif tanaman jeruk nipis yang ditemui di lapangan, yaitu 1,2,3 sampai N. Langkah menghitung NPV antara lain. Yang pertama, carilah nilai sekarang dari benefit tiap tahun dengan cara mengalihkan benefit tiap tahun dari usaha perkebunan jeruk nipis dengan diskon faktor atau DF pada tingkat suku bunga yang berlaku lalu jumlahkan.
Yang kedua, carilah nilai sekarang dari kos tiap tahun dengan cara mengalihkan kos tiap tahun dari usaha perkebunan jeruk nipis dengan diskon faktor atau DF pada tingkat suku bunga yang berlaku lalu jumlahkan. Yang ketiga, hasil present value total benefit atau PVTB dikurang dengan present value total cost atau PVTC sehingga didapatkan nilai NPV. Jika hasil NPV yang diperoleh NPV lebih dari 0 artinya suatu usaha layak dan bermanfaat untuk dilaksanakan. Jika NPV sama dengan 0, maka proyek tersebut mengembalikan persis sebesar pengeluaran atau arus biaya. Sedangkan NPV kurang dari 0 artinya usaha tersebut tidak layak dilaksanakan karena tidak dapat menghasilkan manfaat senilai pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga yaitu internal rate of return. Menurut Gittinger 1986, internal rate of return atau IRR merupakan tingkat bunga maksimum yang dapat dibayarkan oleh proyek atas nama penggunaan sumber daya karena proyek masih membutuhkan dana untuk biaya-biaya produksi dan investasi. Langkah menghitung IRR antara lain. Yang pertama, hitung nilai cash flow yang merupakan selisih antara benefit dan cost dari usaha perkebunan jeruk nipis tiap tahun selama umur proyek. Yang kedua, hitung nilai diskon faktor dari tingkat suku bunga yang ada di lapangan yaitu 13%. Yang ketiga, hitung nilai present worth of cash flow atau PW of CF. Apabila nilai PW of CF positif, maka tingkat suku bunga harus dinaikkan lagi sampai mendapatkan nilai NPV mendekati 0 ataupun negatif. Sebaliknya, jika PW of CF negatif, maka tingkat suku bunga diturunkan lagi sampai mendapatkan nilai NPV mendekati 0 ataupun positif. Selisih tingkat suku bunga yang harus dinaikkan ataupun diturunkan biasanya 5% dari tingkat suku bunga awal. Setelah didapatkan NPV positif dan negatif, masukkan rumus ke rumus berikut. IRR sama dengan I pangkat 1 plus I pangkat 2 dikurangi I pangkat 1 dikalikan NPV1 dibagi NPV1 dikurangi NPV2. Dengan keterangan, I1 merupakan tingkat suku bunga yang lebih rendah, I2 merupakan tingkat suku bunga yang lebih tinggi, NPV1 merupakan nilai NPV pada tingkat bunga I1, NPV2 merupakan nilai NPV pada tingkat bunga I kedua. Bila IRR lebih dari OCC yaitu tingkat suku bunga kredit investasi yang berlaku di lokasi penelitian berarti proyek layak untuk dilaksanakan. Sedangkan bila IRR kurang dari OCC berarti proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya yaitu analisis sensitivitas. Yang pertama, dalam penelitian ini perhitungan analisis sensitivitas untuk analisa kelayakan tanaman jeruk nipis dianalisis dalam beberapa keadaan dengan menggunakan asumsi. Yang kedua, terjadinya peningkatan biaya. Yang ketiga, terjadinya penurunan jumlah produksi 25% akibat kekeringan. Yang keempat, banjir yang dialami. Hal ini berdasarkan keterangan dari petani jeruk nipis di Nagari Padanggantiang, Kecamatan Padangganting. Yang kelima, penurunan harga jual karena harga jeruk nipis di Nagari Padanggantiang ini sangat fluktuatif. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu biaya investasi. Biaya investasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sewa tanah. Nilai tanah ini dihitung sesuai dengan nilai sewa tanah di daerah penelitian. Untuk 1 hektar lahan jeruk nipis di Nagari Padanggantiang sewa tanahnya rata-rata Rp 2 juta per tahunnya. Yang kedua yaitu biaya pembuatan pondok. Bangunan ini bersifat semi permanen dengan dinding kayu ukuran pondok rata-rata 4 meter dikali 2 meter. Pondok yang dimaksud adalah tempat petani menyimpan alat-alat pertaniannya dan tempat beristirahat ketika bekerja di lahan tersebut. Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan pondok yaitu sebesar Rp 4 juta. Rinciannya biaya pembuatan pondok dapat dilihat pada tabel. Yang ketiga yaitu biaya penggandaan alat. Dalam usaha perkebunan jeruk nipis, alat-alat yang digunakan oleh petani di Nagari Padangganting adalah cangkul, parang, sabit, tong penyemprot, ember, kapak, gergaji, galah, dan juga karung. Peralatan ini digunakan untuk mengolah lahan, penyiangan, pemupukan, dan panen. Pengeluaran biaya untuk pembelian peralatan dihitung berdasarkan jenis alat yang digunakan dalam 1 tahun. Harga peralatan yang digunakan yang berlaku pada saat penelitian dilakukan dapat dilihat pada tabel kedua.
Biaya peralatan dalam hal ini tergolong ke dalam biaya investasi karena biaya peralatan yang dikeluarkan pada saat awal proyek dan pergantian peralatan dilakukan berdasarkan umur ekonomis dari masing-masing alat. Biaya pergantian alat disebut sebagai replacement cost. Yang kedua yaitu biaya operasional dan pengadaan atau operasional and maintenance atau ONM. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu biaya bibit. Bibit jeruk nipis yang dipakai oleh petani di Nagari Padang Gantiang adalah bibit jeruk nipis lokal. Harga rata-rata pembelian bibit untuk perbatannya sebesar Rp15.000. Yang kedua yaitu biaya pupuk. Petani melakukan pemupukan 2 kali dalam setahun. Harga pupuk yang dipakai adalah harga pupuk yang berlaku pada saat penelitian dilakukan. Harga pupuk kandang per kilogramnya adalah Rp10.000. Yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja. Untuk lahan yang cukup luas, mulai dari kegiatan pembukaan lahan sampai kegiatan panen, biasanya membutuhkan tenaga kerja luar keluarga dengan sistem upah. Perhitungan jam kerja dilakukan dengan menggunakan satuan hari kerja pria atau HKP, di mana untuk satu HKP waktu yang digunakan adalah 7 jam dengan tingkat upah Rp100.000 per harinya. Yang ketiga yaitu biaya lain-lain atau other cost. Biaya lain-lain yang dikeluarkan untuk usaha perkebunan jeruk nipis ini adalah biaya pajak atau PBB, di mana biaya pajak yang dikeluarkan setiap tahunnya yaitu sebesar Rp10.000 per hektar, sesuai dengan pajak atau PBB yang ditetapkan di daerah penelitian per hektarnya. Yang keempat yaitu biaya total. Biaya total diperoleh dengan jalan menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk usaha perkebunan jeruk nipis. Biaya total terdiri dari biaya investasi, biaya ONM, dan biaya lain-lain. Adapun biaya lain-lain yang dikeluarkan petani adalah sebesar Rp10.000 per tiap tahunnya. Untuk dapat mengetahui biaya total yang dikeluarkan petani per tahun berdasarkan tingkat umur tanaman dapat dilihat pada tabel ketiga. Jumlah biaya total yang harus dikeluarkan petani adalah sebanyak Rp180.544.400 per hektarnya atau per tahunnya. Yang kelima yaitu produksi dan manfaat benefit. Benefit diperoleh dari hasil kali antara jumlah produksi per tahun dengan tingkat harga yang berlaku pada daerah penelitian yaitu sebesar Rp5.000 per kilogram untuk jeruk nipis. Tanaman jeruk nipis baru berproduksi pada tahun ketiga, di mana jumlah produksi untuk tahun 3 sampai 5 diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Untuk mengetahui besarnya benefit petani setiap tahunnya dari usaha perkebunan jeruk nipis dapat dilihat pada tabel keempat. Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis finansial perkebunan jeruk nipis di Nagari Padang Gantiang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, lahan perkebunan jeruk nipis yang diusahakan petani saat ini adalah lahan yang sudah ditanami tanaman hortikultura sebelumnya. Dari segi penanaman dan pemeliharaan masih tergolong seadanya, belum sesuai dengan teknik budidaya jeruk nipis yang baik yang dianjurkan oleh literatur. Yang kedua, usaha perkebunan jeruk nipis di Nagari Padang Gantiang ini layak atau feasible untuk diusahakan bila dilihat dari aspek finansial, yang ditandai dengan diperolehnya benefit cost ratio 1,80, NPV Rp73.522.488 dan IRR sebesar 35%. Sedangkan untuk analisis sensitivitas dilihat berdasarkan peningkatan biaya sebesar 7%, penurunan produksi sebesar 25%, diperoleh benefit cost ratio lebih dari 1, NPV lebih dari 0, dan IRR lebih dari OCC. Artinya, usaha perkebunan jeruk nipis ini masih layak untuk diusahakan. Penurunan harga jual 25%. Usaha ini mengalami kerugian yaitu dengan benefit cost ratio kurang dari 1, NPV kurang dari 1, dan IRR kurang dari OCC. Dan usaha ini mengalami impas ketika terjadi kenaikan biaya sebesar 56% dan saat harga jeruk nipis sebesar Rp1.680 karena diperoleh NPV sama dengan 0. Sekian materi yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.